Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan ini. Kita di sini akan merencanakan sebuah kegiatan, yaitu adalah kegiatan proyek P5 berkaitan. Proyek P5 kita hari ini di kelas 5 atau di fase C ini, kita akan menentukan temanya, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di mana nanti proyeknya itu kita akan membuat tong sampah yang terbuat dari barang-barang bekas. Nah, maka dari itu, untuk memulai program pembuatan proyek kelima, untuk langkah yang pertama adalah adanya pengenalan terlebih dahulu mengenai sampah, pengertian sampah, jenis-jenis sampah, kemudian fungsinya dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah kita paham mengenai sampah, jenisnya, fungsinya dan lain sebagainya, nanti akan kita terapkan untuk pembuatan proyek P5, yaitu pembuatan tempat sampah. Aduh, ready? Oke, siap ya? Kita langkah yang pertama, kita pengenalan dulu mengenai sejarah sampah, macam-macam sampah dan juga fungsi-fungsinya. Oke ya? Lihat, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sampah, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Oke, ini jenis sampah yang pertama menurut sifatnya adalah sampah organik. Di mana sampah organik ini salah satu contohnya sampah yang bekas-bekas daripada makhluk hidup. Ada sisa makanan, ada daun dan lain sebagainya. Sampah organik inilah yang nanti akan terurai dengan sendirinya, ya, yang akan terurai dengan sendirinya menjadi pelebur dengan tanah. Ini yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. oke. Yang kedua adalah sampah anorganik. Di mana sampah anorganik ini sampahnya itu tidak akan terurai dengan sendirinya, akan terus-terusan ada, ya, akan terus-terusan ada selamanya. Contohnya ada plastik, barang-barang plastik inilah
yang salah satu contoh sampah anorganik. Kalau dibiarkan saja sampah plastik ini terus-terusan akan menjadi plastik, tidak akan terurai menjadi tanah. Maka inilah salah satu contoh sampah yang nanti akan kita daur ulang menjadi salah satu barang yang manfaat. Salah satunya adalah menjadi tong sampah. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Anak-anak semua bisa diperhatikan. Sekarang kita ada di tempat pembuangan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, inilah tempat pembuangan sampah yang nantinya dari masyarakat sampah-sampah tersebut akan dibuang ke sini. Kemudian setelah dibuang, lihat bisa dilihat oleh A dan Tete semua. Di situ adalah sampah organik, di mana sampah organik tersebut itu langsung melebur dengan tanah, ya, sehingga tidak butuh untuk didaur ulang. Yang di sini lihat, bisa lihat sendiri, ini adalah sampah anorganik yang nantinya bisa kita daur ulang. Salah satunya ada botol bekas, ada barang-barang yang lainnya yang nantinya bisa digunakan. Nggak hanya digunakan, nggak hanya didaur ulang, sampah-sampah anorganik juga nantinya bisa dijual. Nanti kita bisa mendapatkan penghasilan dari sampah tersebut. Paham tuh? Ya, nanti, nah, yang proyek yang kita akan buat akan membuat tong sampah dari barang-barang bekas seperti ini. Kalau ini botol aqua kecil, nah nanti kalian akan mengumpulkan bekas galon yang besar yang biasa kita minum untuk dijadikan sebagai tempat sampah. Mana galonnya? Nah, ini nih. Galonnya itu seperti ini. Nah, ini galon yang nantinya akan kita buat menjadi tempat sampah yang akan kita gunakan di depan kelas kita masing-masing. Oke ya, ini adalah kontekstualisasi kita setelah kemarin kita mempelajari tentang sampah dan macam-macamnya. Paham dong? Ya, oke. Mulai. Silakan bikin ya.
Ini dibelah dulu, dibuka, dipotong. Bisa pakai gunting seperti ini. Nah, setelah udah digunting, dibuka. Nah, nanti ininya ditarik ke sini supaya bisa terbuka. Nah, setelah itu baru kalian bisa hias galonnya ini. Hias dengan dicat dan sebagainya. Oke? Oke? Oke, silakan. Bagus, ini hasilnya itu mana? Oke, yang itu mana hasilnya? Oke, dihias ya. Bagus, yang itu mana hasilnya? Oke, ini bagus hasilnya. Ini hasil proyek kelima untuk pembuatan tong sampah. Oke, sip. Yuk.